Akselerasi 0-100 dari mobil ini jelas lebih baik. Dia mampu menyetatkan angka di 10,7 detik. Itu artinya jelas lebih baik dibanding City Hatchback, BR-V, dan juga HR-V. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Di belakang kami sudah ada mobil yang cukup spesial sekali dari Honda, World Premiere di Indonesia. Walaupun generasi pertamanya tidak hadir di Indonesia, hadirnya di India, tapi generasi keduanya dihadirkan pertama kali di Indonesia. Yes, Honda WR-V, SUV terkecilnya Honda, menarik perhatian banyak kalangan. Tapi kami tidak akan mereview detail dan segala macamnya karena memang ya kalian mungkin bisa cek yang sudah lebih cepat dulu tayang dibanding kami. Tapi kami akan membahas 10 hal menarik yang membuat kalian memiliki alasan untuk lebih memilih WR-V dibandingkan Honda HR-V. So ini dia 10 hal kenapa harus memilih WR-V. Ya, mobil ini diluncurkan tepat tanggal 2 November 2022, yang mana memang ya waktu yang sangat tepat untuk meluncurkan mobil ini. Kami memiliki 10 alasan yang lebih tepat untuk lebih memilih WR-V ini dibandingkan dengan Honda HR-V. Kenapa begitu? Langsung aja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yaitu adalah desain lebih SUV dibandingkan HR-V. HR-V lu bentuknya lebih ke arah crossover. Kalau dia walaupun kesannya dia kecil ya, lebih pipi, lebih bantet gitu ibaratnya ya. Tapi kalian lihat deh, atap atasnya tuh kayak kesannya lebih naik gitu. Jadi sehingga terasa lebih SUV look gitu dibandingkan dengan HR-V yang mana lebih ke arah crossover coupe dibandingkan dengan mobil ini. Desain lebih SUV-nya itu tapi tetap mempertahankan desain Q yang ada seperti di kakak-kakaknya, yaitu di HR-V yang mana pintu belakangnya tetap disamarkan. Jadi tidak langsung di door panel, tapi dia berada di panel C-nya, jadi bagus banget. Jadi desain SUV ini memang tidak selera semua orang juga, dan desain coupe bukan selera semua orang juga, tapi bagi CVTs yang lebih tertarik desainnya lebih SUV, mungkin lebih bisa mengoption memilih si WR-V ini dibandingkan dengan HR-V. Yang kedua yaitu adalah ground clearance dan dimensinya yang lebih cocok untuk beberapa orang. Ya, mobil ini memiliki dimensi yang lebih compact dibandingkan dengan HR-V yang panjangnya di 4.300-an sampai 4.400. Dia di 4060 mm saja, sehingga untuk beberapa orang yang suka di jalan-jalanan dalam kota yang jalannya banyakkan jalan sempit, mungkin lebih prefer mobil ini. Tapi tidak hanya desain compactnya yang lebih advantage dibanding HR-V, tapi dia memiliki ground clearance malah lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan CR-V. Yes, ground clearance mobil ini di 220 mm, artinya dia lebih capable untuk men-tackle jalanan yang kurang rata, terus jalanan semi off-road, light off-road itu masih bisa. Apalagi plastik lighting mobil ini juga di bagian depan dan belakang, approaching angle dan departure angle-nya memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan HR-V dan bahkan sedikit lebih baik dibandingkan dengan CR-V. Menarik banget. Yang ketiga yaitu adalah kepraktisan yang baik untuk mobil sekecil ini. Yes. Kita buka ya. Kapasitas bagasi mobil ini di 380 liter. Tapi nyatanya rasanya seperti tidak 380 liter karena turns out Honda cerdas sekali membuat coakan di kiri dan di kanan ini sehingga mobil ini masih muat 2 stick golf full size. Yes, mantep banget ya. Kakaknya HR-V nggak bisa, bahkan 1 stick golf aja. Kami sudah pernah tes, bahkan 1 stick golf full size di HR-V saja tidak muat. Sedangkan di mobil ini 2 stick golf muat. Dan tidak hanya itu, dibandingkan beberapa rivalnya yang pelipatannya masih tidak ada 60-40 atau 50-50, mobil ini masih tetap dilengkapi dengan 60-40 folding mechanism. Jadi masih cukup praktikal kalau kalian pengen bawa barang yang lebih banyak. Yang keempat yaitu adalah legroom yang lebih baik dibandingkan dengan kakaknya. Ya, secara legroom mobil ini bagus loh. Padahal secara dimensi wheelbase dan juga dimensi panjang dari mobil ini, dia masih di bawah kakaknya dan juga beberapa rivalnya.
Tapi entah kenapa kami masih mendapatkan legroom yang lebih baik di belakang sini, dan yang pasti lebih baik dibanding kakaknya itu adalah headroom kami. Wah, enak. Duduk di tengah pun kami nggak ada masalah. Tersangga dengan baik. Kami duduk di HRV aja di bagian tengah kami struggle sekali. Sedangkan di belakang sini masih lebih baik. Jadi kalau kalian mau cari SUV yang lebih terasa HRV-nya seperti like HRV generasi sebelumnya, malah digantikan sama si WRV ini sih dibanding si HRV yang generasi sekarang. Yang berikutnya itu adalah fitur yang hampir sama dengan bahkan HRV, yang pastinya dengan harga yang lebih terjangkau ya. Mulai sebut saja, mulai dari speedometernya sudah sama dengan MID yang sama. Fitur-fitur seperti sequential headlamp yang sudah sequential sense juga sudah ada, terus juga lampunya dengan reflektornya juga sudah sama. Terus juga head unitnya, head unitnya bagus, dia sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto, dan bahkan ada satu fitur yang lebih baik dibandingkan dengan HRV yang harganya 400 jutaan, yaitu adalah dia sudah dilengkapi dengan Twitter. HRV kan belum ya kan. Ini sudah dilengkapi dengan Twitter, jadi pas suaranya kami sudah cek sedikit lebih bagus untuk soal clarity-nya. Jadi kebetulan yang mengetes waktu itu tim kami yang audiophile, jadi sudah memberikan report ke kami, suaranya lebih bagus untuk Twitternya, jadi bagus banget. Head unitnya juga sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto. Dia juga sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch, dan juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing yang tergolong cukup lengkap, Adaptive Cruise Control, Road Departure Mitigation, dan banyak lainnya seperti Lane Keeping Assist, semuanya juga sudah ada di mobil ini. Jadi sudah tergolong lengkap, hampir ya bisa dibilang selengkap si BRV, yang bahkan malah lebih lengkap bahkan dibandingkan dengan CR-V yang sekarang ya masih dijual. Yang CR-V sekarang kan nggak punya Lane Watch kan. Tambah lagi sun visor-nya sudah dilengkapi dengan kaca dan lampu. Ini bahkan fitur yang juga tidak dilengkapi dengan di Honda CR-V. Jadi dengan budget yang lebih terjangkau, fiturnya hampir sama dan bahkan ada yang lebih baik. Seperti kursi leather juga yang masih belum ada di Honda HR-V di varian yang non-RS. Itu adalah mesinnya yang sama dengan kakak-kakaknya, which is membuatnya menjadi mobil compact SUV atau small SUV yang paling powerful di kelasnya. Dia menggunakan mesin L15ZF yang mana sama dengan Honda City Hatchback, City Sedan, BRV, HR-V, yang mana sama dengan kakak-kakaknya kan, dan sama dengan HR-V bahkan yang varian non-RS Turbo. Jadi bagus banget mobil ini, sudah memiliki mesin 1500 NA. Lawannya yang pakai NA rata-rata hanya di si Sonet saja, tapi Sonet tidak menghasilkan tenaga sebesar si WRV ini. Ini bagus banget. Tenaganya di 121 PS dan torsinya di 145 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi hanya satu saja, kali ini tidak ada manual sama sekali, hanya CVT saja. Bagus. Jadi kalian sudah mendapatkan mesin yang sama dengan HR-V dengan budget yang lebih terjangkau. Dan pastinya dengan dimensi yang lebih ramping ini, jangan-jangan performa lebih baik. Coba kita lihat. Yang berikutnya itu adalah performa yang lebih baik karena pakai mesin yang sama. Yes, Honda HR-V memiliki dimensi yang lebih besar. BR-V pun begitu, lebih besar. Pastinya memiliki berat yang lebih berat dibanding mobil ini. Mobil ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan kakak-kakaknya seperti BR-V dan juga HR-V. Maka dari itu performa dari mobil ini jadi jauh lebih menarik. Tidak hanya performa mesinnya, performa handlingnya juga lebih menarik karena dia compact. Nih kita berbelok dengan cepat ya. Setirnya tuh enak banget, jujur. Wah, sharp banget sih. Memang untuk beberapa occasion mungkin yang nggak suka setir ringan akan agak sedikit protes sama mobil ini karena setirnya agak sedikit tergolong ringan. Tapi oke lah, ini ringannya tapi bukan yang tanpa feel sama sekali. Biasanya kalau mobil ringan itu no feel kan. Mobil ini walaupun ringan, dia tetap ada feel-nya. Jadi bagus. Nih, sharp banget, handlingnya juga enak. Bagus banget. Dan since dia menggunakan mesin yang sama, L15ZF dengan Honda HR-V, BR-V, City, dengan dimensi yang lebih compact, akselerasi dari mobil ini jauh lebih menarik. Kita rubah ke mode S. Ya, akselerasi 0-100 dari mobil ini jelas lebih baik. Dia mampu menyetatkan angka di 10,7 detik. Itu artinya jelas lebih baik dibanding City Hatchback, BR-V, dan juga HR-V. Jelas ini menarik banget sih performanya. Sayang kami belum diberikan waktu untuk mengetes lebih long term dibanding mobil ini, sehingga belum bisa mengetes efisiensinya secara full to full.
Semoga bisa mendapatkan unitnya secepatnya sehingga bisa mengetes full to full dari mobil ini. Berikutnya yaitu adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing yang sangat lengkap dengan budget yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Jelas lebih terjangkau dibanding kakak-kakaknya, tapi Honda Sensing-nya lengkap banget. Sebut saja lane departure warning, lane keeping assist, road departure mitigation, adaptive cruise control, lane watch. Yes, kita bisa memantau motor-motor yang lagi lewat di kiri kita ya. Banyak nih bisa kita pantau, enak banget. Dan lumayan terang, ini sudah agak gelap ya. Ketika kami tes mobil ini sedang lebih agak gelap, tapi bisa lebih terang di lane watch. Jadi bisa kita pantau ketika kita misal mobil kiri gitu ya, dia bisa nyala secara otomatis. Atau kalau kita mau nyalakan dari ujung tuas di sebelah sini juga bisa. Jadi enak banget, menarik sekali. Dan juga dilengkapi dengan adaptive cruise control-nya. Adaptive cruise control-nya sudah bisa diaktifkan mulai dari 40 km per jam dan dia sudah bisa mengikuti kecepatan mobil di depan dan bisa mengkoreksi lane-nya ya. Bagus banget nih. Nih, kami lepas. Wah, menarik banget. Di depan mengurangi kecepatan, dia ngerem sendiri. Wah, menarik banget. Yang berikutnya itu adalah posisi duduknya atau visibilitas bak SUV yang tidak dimiliki oleh Honda HR-V pastinya. HR-V itu memang rasanya seperti kita kayak duduk ke bawah gitu ya. Jadi visibilitas ya memang rasanya kayak seperti bawa sedan, crossover lah ya. Mobil ini walaupun dia compact, tapi dia rasanya lebih proper SUV. Visibilitas atas baik, dan kita bisa lihat ujung dari kap mesinnya, visibilitas belakang juga baik, kanan kiri semuanya baik. Jadi nice banget. Jadi untuk beberapa orang yang memang suka duduk di sedan gitu ya, itu mungkin akan lebih prefer di Honda HR-V. Tapi kalau kalian yang lebih prefer duduk commanding, biasanya perempuan yang lebih suka duduk di SUV gitu ya, mungkin akan lebih suka di sini karena ini lebih tinggi. Ya, dia juga sudah dilengkapi dengan head adjuster, jadi kita bisa menyesuaikan tingginya. Walaupun untuk pengaturan setirnya dia belum dilengkapi dengan teleskopik, dia hanya tilt saja. Tapi unik ya. Entah kenapa mungkin mobil ini sudah dipersiapkan untuk teleskopik atau pakai steering rack yang sama dengan HR-V atau kakak-kakaknya yang sudah teleskopik. Somehow ini ada sisa sedikit untuk buat teleskopiknya nih. Unik sih. Tapi ya minimal masih ada pengaturan teleskop tiltnya dan posisi duduknya enak dan juga tambah kursinya juga mantap supportnya. Jadi membuat mobil ini nikmat sekali untuk dikendarakan. Terakhir yaitu adalah harga dari mobil ini. Tadi kami bilang bahwa mesinnya sama dengan kakak-kakaknya, fiturnya hampir sama dengan kakak-kakaknya, dengan budget yang lebih terjangkau. Yes, berapa sih budget mobil ini? Mobil ini dijual mulai dari harga 271.900 sampai 309.900. Itu yang varian tertinggi 309.900. Sudah yang varian RS dengan Honda Sensing. Yes, Honda Sensingnya juga lengkap dengan adaptive cruise control. Jadi nice banget. Jadi mobil ini sudah sangat lengkap, bahkan dengan varian terendahnya HR-V yang tidak selengkap itu, Honda Sensing-nya, mobil ini lebih memiliki value yang lebih baik. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website, jadi bagi kalian yang tertarik untuk WRV ini, bisa cek aja dari website kami bisa bantu untuk potong waktu inden dan pastinya harganya lebih menarik. Oke CVTs, kami Reza Rever, pamit undur diri.